Qala Allah Ta'ala yang pertama 7 dari nasab, 7 dari segi nasab yang menjadi mahram selama-lamanya. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum, menjadi mahram diharamkan untuk kalian ibunya kamu. Mak kita tak boleh dikawini. Dulu zaman jahiliyah, sebelum zaman Rasulullah, sebelum zaman Islam datang, ada yang ngawinin mak. Kalau di Islam tidak diperkenankan. Ibunya kau, ummahatukum, termasuklah kepucuk nenek. Nenek tidak boleh dikawini. Mahram kita. Ummahatukum. Umi di sini kita turun ke bawah tadi ikhwan ya, saya ulangi lagi. Ibu yang menjadi mahram kita itu umi kandung kita, termasuk umi tiri, yaitu istri bak kita. Terlepas menjadi istri karena mak kita meninggal, lalu bak kita kawin lagi, atau memang mak masih ada, bak kawin lagi, istri yang kedua, istri ketiga, istri yang keempat misal. Semua perempuan ini mahram buat kita. Kapan mereka dihitung mahram? Semenjak diputuskan akad nikah sah. Tolong ya, ini bedakan nanti. Sama kalau kita kawin sama seorang janda, anak perempuan janda itu sama kita tidak akan jadi mahram kecuali maaf kita sudah bersetubuh dengan emak setelah akad itu. Tapi kalau umi tidak harus menunggu. Begitu mak kita tadi kawin selesai, begitu tazwijaha wa nikahaha bil mahr madhkur, ente boleh langsung mbek tangan emak ente, cium tangan bolak-balik mak tinggi. Ente boleh cium keningnya. Ente boleh peluk dia. Kenapa? Mahram langsung. Langsung jadi mahram, tapi pastikan akad tadi sah. Lalu ikhwan rahimakumullah, ibu di sini beda lagi nanti ikhwani kalau di situ sebutan ibu mertua ya, nanti mertua beda, mertua tiri sama mertua yang asli. Kalau ibu beda, ibu tiri mahram, tapi nanti mertua tiri belum tentu mahram. Ummahatukum wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, anak-anak perempuan kalian. Artinya mana? Anak yang memang lahir dari tulang sulbi kita. Kita menikah dengan seorang perempuan dengan cara yang sah, lalu dikaruniakan Allah anak perempuan 3 ekor. Jelas ini mahram. Nah, termasuk juga di sini anak-anak tiri. Itu tadi disebut dengan istilah bintu zaujah. Anak istri kita. Kita kawin dengan seorang janda yang punya anaknya perempuan 3 ekor. Nah, beda dengan hukum yang tadi. Kalau umi tiri, begitu bapak kita akadnya sah, maka umi tiri langsung jadi umi kita mahram. Tapi kalau anak tiri ikhwani, kita nikahi ibunya, sah itu nikah, maka anak tiri kita yang perempuan 3 ini belum boleh salam sama kita, belum boleh peluk cium sama kita, belum boleh untuk duduk berduaan sama kita. Kenapa? Belum jadi mahram. Kapan menjadi mahram? Maaf, setelah kita melakukan hubungan dulu dengan maknya tadi itu, hubungan jima. Setelah melakukan hubungan sama istri, bersetubuh atau jima, barulah 3 ekor budak ini menjadi mahram buat kita. Jelas insyaallah. Baik. Wa akhwatukum, dan saudari-saudari kalian. Nah, ini tolong perhatikan ikhwan. Ada pengambangannya agak cukup sedikit meluas. Saudari dulu betina itu mahram yang sekandung. Apa makna sekandung? Bapak emak sama. Kita 5 beradik dari emak dan bapak. Bapak kita Ali, emak kita Maimunah. Kawin bak emak, lahirlah kita 4 beradik. Kita lanang lewek 3 betina. Ini dulur. Dulur kandung, mahram. Seperti kita. Ya, masalah mahramnya juga berhubungan dengan masalah aurat ikhwan. Masalah buka aurat. Kalau mahram boleh buka aurat dengan batasan.
Di rumah kita punya saudara, kita punya umi, kita punya jidah, boleh jadi mereka pakai daster lengan pendek, aurat terbuka, dan pakai kerudung, rok cuma sedengkul, boleh. Ya, tapi tidak boleh membuka antara lutut dengan pusar. Itu tetap tidak boleh, walaupun mahram. Kita juga tidak boleh menunjukkan antara lutut sama pusar kita dengan umi kita dengan dulur kita. Saat mahram kan, tidak boleh hukumnya. Yang boleh lihat antara ini dengan sini kan cuma istri kamu. Jadi jangan kita ladas di rumah pakai celana pendek, ngechat, menaiki motor, mak kita tengok paha kita terbuka, tidak boleh. Walaupun mak sendiri, walaupun saudara kita sendiri. Nah, perempuan itu istri kita yang mahram ini semua, yang mahram ini aurat itu sama kita antara lutut dengan pusat. Maaf kalau dia nyusui kita tengok, tidak apa-apa. Bibian kita nyusui kita tengok, tidak apa-apa. Adik kita nyusui kita tengok, tidak apa-apa. Tapi antara pusat ke bawah tidak boleh juga. Haram hukumnya. Jelas itu masalah nazar, masalah aurat. Nah, sekarang akhwat di sini ikhwan rahimakumullah. Pertama saudara kandung. Nah, nanti di situ akan muncul lagi istilah saudara tiri. Saudara tiri di sini ada dua. Ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Nah, mana itu? Nah, sekarang perhatikan. Saudara tiri yang mahram yang salah satu wong tuanya sama kita sama. Kalau dua-duanya sama berarti saudara kan kandung. Nah, salah satu entah emak entah bapaknya sama kita sama, itu saudara tiri. Misal bak kita meninggal, emak kita kawin lagi sama seorang laki-laki, lahirlah kita punya adik, sebutannya apa? Adik tiri, betina. Mahram enggak? Mahram. Kenapa? Kalau emaknya sama emak kita sama. Atau sebaliknya, emak kita meninggal, bapak kita kawin lagi, lalu muncul anak dapat adik kita kan? Adik apa namanya? Adik tiri. Mahram tak? Mahram. Kenapa? Bapaknya sama walaupun emaknya beda. Emak kita almarhum Aminah, almarhumah sudah Aminah. Sementara emak dia ini bini bak kita yang baru namanya Atikah. Beda tak emak dia sama emak kita? Beda tak? Beda. Mak ibu kita Aminah, ibu dia Atikah. Tapi bapaknya, bapak kita Zainuddin, bak dia juga Zainuddin. Itulah sama. Akan menjadi mahram. Nah, ada lagi istilah kita sebut istilahnya juga saudara tiri tapi tak do mahram. Ini harus kita tahu ikhwan, karena terjadi banyak di lingkungan kita. Siapa itu? Saudara dari anak bawaan. Kita punya bak, mak kita meninggal, kita tiga beradik, lanang galak. Misal, bak kita kawin lagi sama janda, punya anak betina, tiga juga. Misal, boleh kan? Misal kan? Jangan kamu protes, kamu nak tiga-tiga yang itu, ya terserah saya. Ya, tiga lanang, tiga betina. Sekarang saya nanya sama kamu. Bapak kita Zainuddin namanya, emak kita Aminah, Maimunah. Sementara ini bapaknya Hasan, emaknya Atikah. Sama tak kita sama dia? Ada kesamaan tak di situ? Kata, bak mak kita beda, bak mak dia beda. Allahumma kita punya ibu meninggal, mereka punya bapak meninggal, lalu bak kita kawinlah sama emak mereka. Kawin. Sah kawinnya, alhamdulillah. Apa hukum yang kita pertama dapatkan? Kita sama janda itu mahram dengan sahnya akad nikah. Budak tiga ini sama bak kita mahram belum, harus maaf jima dulu. Oke, sudah jima Ustaz, alhamdulillah. Jadi ya sudah, bak kita sama budak tiga ini yang betina ini, ya, suka namanya Mawar, suka namanya apa? Kamboja, sih lagi Kenangi. Ya, tiga budak ini, Mawar, Melati, Kamboja namanya. Tiga budak ini sama bak kita mahram setelah ibunya sama abah kita melakukan hubungan suami istri. Sudah aman batu dek? Belum, kita belum aman.
sama maknya aman kita. Ibu mereka, umi kita, umi tiri. Lalu mereka bertiga ini bukan apa-apa. Dulu tiri istilahnya secara hukum bukan mahram. Tapi maaf, kan sudah berhubungan bapak kita sama mak dia. Walaupun sekarang jadi standar hukum mak bak kita sama mak bak dia sama tak? Beda galau. Maka kita ikhwani sepanjang zaman sama mereka bertiga ini bukan mahram. Model rumah bergabung satu rumah, mereka ditarik ke rumah kita tak pacak duduk bareng sama dia. Mereka tak boleh buka aurat depan kita. Jangan ke buka aurat sendiri, buka aurat pakai daster pendek, pakai tak boleh, harus tutup rapi, pakai jilbab yang rapi. Kenapa? Bukan mahram ya kawan. Alasannya kenapa? Karena bapak emak mereka tidak sama dengan bapak emak kita. Tapi kalau salah satu sama, misal setelah kawin emak kita sama mbak dia, dapatlah adik kita dan adik mereka juga. Kata kalau perempuan, maka ini mahram buat kita. Kenapa? Bapaknya sama mereka. Kalau ini laki-laki, misal yang lahir ini kembar katakanlah, sikap lanang sikap betina. Yang lanang ini sama mereka bertiga, mahram tak? Mahram. Kenapa? Emaknya sama. Tapi kita sama mereka ada yang sama? Tidak sama. Mak tidak sama, bap pun tidak sama. Jadi masalah duhul tadi jima itu tidak ada sebab menjadikan halalnya itu. Itu cuma menjadi sebab halalnya bapak kita sama mereka tiga beradik tadi. Jelas ikhwan? Paham insyaallah. Rabbi zidna ilma.